Halo, selamat jumpa kembali di channel Legally Blind bersama saya Mas Boy. Sudah cukup lama ya tidak bertemu dengan teman-teman sekalian dan membahas tetap masih AC Milan. Terakhir video saya adalah tentang AC Milan sebelum melawan Manchester United di Europa League ya. Jadi sebelum pertandingan pertama melawan first leg yang melawan Manchester United di Old Trafford, itu video saya terakhir kali. Dan di video itu saya memprediksikan skornya 2 sama ya kalau nggak salah. Namun skornya 1 sama gitu, dan memang Milan bermain sangat baik dan bahkan sempat dianulir ya 2 golnya, dan 1 gol Frank Kessie yang dianulir itu sepertinya memang kesalahan wasit. Dan Milan bermain baik. Kemudian ketika MU mencetak gol, Milan berhasil menyamakan kedudukan melalui Simon Kjaer pada menit-menit injury time ya, melalui sundulan. Jadi 1 sama. Namun sayangnya ketika bermain di leg kedua di San Siro, Milan malah kalah 1-0 gitu. Jadi walaupun permainan sudah menyerang juga, namun karena tendangan dari Paul Pogba ya, akhirnya gol, dan Milan tidak mampu menyamakan kedudukan sampai menit akhir. Jadi dari sejak pertandingan first leg di Old Trafford tersebut, banyak yang sudah terjadi ya. Naik turun pertandingan atau performa Milan, banyak hal baik, banyak juga, tapi ada juga hal-hal yang tidak baik ya dari performa atau kondisi AC Milan. Yang pertama dari pertandingan ya. Jadi setelah dikalahkan oleh MU atau setelah bertanding dengan MU, Milan naik turun ya performanya. Melawan Napoli di kandang sendiri malah kalah 1-0. Melawan Sampdoria di kandang sendiri malah seri 1 sama. Walaupun kemudian melawan Fiorentina di Artemio Franchi menang 2-3 ya. Dan yang terakhir yang baru saja adalah melawan Genoa menang 2-1 ya. Jadi masih naik turun, tapi untunglah kita masih di posisi kedua. Lalu apalagi hal-hal yang terlewatkan banyak, termasuk misalnya negosiasi ya, kontrak baru Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu, dan termasuk juga Zlatan Ibrahimovic. Bahkan untuk Hakan Çalhanoğlu dan Gianluigi Donnarumma sepertinya yang tadinya optimis ya, sekarang sudah mulai perlahan-lahan jadi pesimis bahwa akan bisa membuat atau meyakinkan Donnarumma untuk memperpanjang, dan juga Hakan Çalhanoğlu. Khusus untuk Donnarumma, Milan katanya telah mengajukan gaji baru ya, 8 juta euro per musim untuk Donnarumma. Itu yang tertinggi di Milan. Namun sepertinya Raiola yang menjadi agennya Donnarumma ini, si agen super agent ini, sepertinya meminta gosipnya ya, meminta 12 juta euro kepada AC Milan. Jadi memang katanya Milan akan sudah memberikan tawaran 8 juta euro, take it or leave it. But ya, kita berharap Donnarumma mau meneruskan perjalanan karirnya bersama AC Milan ya. Oke. Begitu juga dengan Hakan Çalhanoğlu, bahkan gosip-gosip terakhir dia juga katanya sudah ditawarkan juga ke Real Madrid ya. Jadi memang ada ketidakpastian dari kedua pemain ini. Adapun dengan Zlatan Ibrahimovic, malah justru semakin kencang isu atau kabar bahwa dia akan memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi ke depan gitu ya. Ibrahimovic sendiri sudah 15 gol ya sampai musim ini. Namun ada juga berita-berita yang kurang baik ya dari Ibrahimovic, karena terakhir kali ketika melawan Parma dia diusir wasit ya. Dia diusir wasit. Karena katanya menghina wasit ya, walaupun sepertinya footage dari televisi mengatakan bahwa wasit sepertinya salah dengar gitu ya.
Nah, itu berita buruk-buruk yang kita terima ya. Lalu ada juga mengenai gosip-gosip transfer pemain seperti striker yang sedang sangat dibutuhkan oleh Milan untuk menjadi penerus Zlatan Ibrahimovic. Kandidatnya ada banyak. Yang paling saya sukai adalah tentu ya, kita juga sepertinya fans AC Milan banyak juga menyukainya karena dia juga merupakan fans Milan. Dia adalah Andrea Belotti. Usianya sudah cukup matang, 27 tahun. Dan dia memiliki produktivitas gol yang baik meski berada di klub yang tidak cukup baik untuk mendukungnya, di Torino ya. Lalu ada Dusan Vlahovic yang musim ini sudah mencetak 15 gol. Pemain muda 21 tahun dari Fiorentina, bertubuh tinggi, jadi bisa sedikit banyak menjadi pengganti profil Ibrahimovic. Lalu ada juga Gianluca Scamacca ya, striker tinggi juga, tapi memang dia belum begitu terbukti di Serie A musim ini. Lalu ada ya Hodgson Edouard dari Lille dan seterusnya. Kemudian di sisi sayap kanan kita masih tetap digosipkan untuk menambah pemain ya. Lalu di bagian yang paling gosip yang paling seru ya, yang beberapa minggu terakhir ini terkait dengan transfer pemain adalah niat Milan untuk mendatangkan Josip Ilicic ya, walaupun dia sudah tua ya, 33 tahun, tapi masih sangat produktif di Atalanta. Dan memang kalau misalnya Hakan Calhanoglu meninggalkan Milan, mungkin Josip Ilicic adalah salah satu pilihan yang baik untuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Selain itu juga ada keadaan baik ya, ketika kita tahu Fikayo Tomori ya, yang kita pinjam dari Chelsea, sudah bermain sangat-sangat baik, bahkan dia bisa pelan-pelan menyingkirkan Alessio Romagnoli dan membentuk partnership yang sangat hebat dengan Simon Kjaer. Jadi tembok Milan ini sekarang semakin solid dengan adanya Fikayo Tomori yang disebut-sebut oleh Pioli memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan center back Milan lainnya. Dikatakan sebagai back yang agresif gitu ya, Fikayo Tomori. Dan kita semua berharap supaya Milan bisa membeli dia dari Chelsea ya, walaupun dengan harga 28 juta euro gitu ya. Tapi kalau melihat betapa mahalnya misalnya harga Harry Maguire gitu ya, dan beberapa center back di Premiership ya, harga Fikayo Tomori sepertinya tidak terlalu mahal dengan kualitas yang dia berikan. Jadi itu adalah berita-berita. Ada juga berita baik ketika terkait dengan Mario Mandzukic karena dia cedera. Itu berita buruknya, dia cedera ya. Baru kemarin melawan Genoa dia bisa bermain 30 menit. Tapi selama cedera itu di bulan Maret dia ternyata menolak menerima gaji dan menyumbangkan gajinya ya balik kepada Milan gitu ya. Ini adalah gestur yang sangat baik. Dia juga perlu untuk menjaga kepercayaan Milan ya, karena dia dikontrak hanya 6 bulan dan dia mungkin masih berharap bisa memperpanjang 1 tahun lagi. Itulah berita-beritanya, itulah kabar-kabarnya. Dan bagaimana di klasemen sekarang? Peringkat pertama Inter dengan 75 poin. 9 poin dari AC Milan ya. AC Milan di peringkat kedua dengan 66 poin. Pertandingan masih sisa 7 games lagi, 9 poin tersisa. Masih secara matematis masih memungkinkan untuk mengejar Inter, tapi sepertinya akan sulit karena performa Inter sangat bagus. Lalu di bawahnya Milan ada Atalanta dan Juventus ya. Jadi 4 besar tuh ya. Dan di peringkat 5 ada Napoli dengan 60 poin. Jadi antara Milan dengan Napoli peringkat 5 itu ada 6 poin gap gitu ya. Jadi ini masih sangat riskan kalau Milan tidak bisa menjaga performa di Liga gitu ya. Performa yang sudah baik ini sudah menunjukkan ke arah perbaikan. Tapi buat apa memikirkan 4 besar untuk masuk ke Liga Champions kalau kita bisa ke European Super League. Ya, jadi dalam beberapa hari ini ada kehebohan yang terjadi di media
yang dimulai oleh New York Times mengatakan bahwa Super League sudah siap untuk diluncurkan di bulan Agustus 2021 ya. Jadi ini luar biasa beritanya nih. Tadinya kita mikir hanya gosip-gosip, ternyata para penggagas Super League ini sudah mempersiapkan Super League dengan rahasia gitu ya. Katanya ada meeting-meeting rahasia. Dan yang menghebohkan lagi, ada 12 klub dari Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol yang menjadi penggagas ya, atau yang disebut sebagai founding atau founder ya dari Super League ya. 12 tim itu. Dan ya tentu saja teman-teman sudah tahu ya, AC Milan adalah salah satu tim itu. AC Milan, Inter Milan, Juventus dari Liga Italia, Real Madrid, Barcelona, Atletico dari Liga Spanyol, dan 6 tim ya, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur itu semua bergabung katanya ya. Jadi 3 liga. Bagaimana dengan PSG? Bagaimana dengan Bayern Munchen, Dortmund? Bagaimana dengan Ajax, Porto? Nah, belum ada kabar ya, tapi saya dengar, saya baca sebetulnya yang ditargetkan adalah 15 tim founder. Jadi 3 lagi nih, udah 12, 3 lagi. Dan dari 3 itu PSG, Bayern Munchen, dan Dortmund yang katanya diperkirakan sedang digoda untuk bergabung gitu ya. Jadi formatnya adalah 15 tim founder plus 5 tim yang akan masuk ya. Jadi ada 20 tim total dengan 2 grup gitu ya. Bayangkan ya, kita tiap minggu kita menyaksikan big match, Milan melawan City, Liverpool melawan Real Madrid gitu ya. Jadi ini memang dari sisi entertainment ini luar biasa. Lalu bagaimana dengan UEFA dan FIFA? Mereka menolak tentu saja. Jadi Presiden FIFA, Presiden UEFA semuanya menolak dan mengatakan bahwa ini merusak sepak bola, ini hanya demi uang, dan mereka juga mengancam akan mendiskualifikasi tim-tim yang ikut dalam Liga Super League itu, termasuk juga melarang pemain-pemain di tim itu untuk memperkuat tim nasional. Jadi agak berat ini sanksinya. Tapi buat kami, buat kita, kalau buat saya sebagai penikmat sepak bola, terutama Liga Italia dan liga-liga yang elit di dunia, tentu kita senang gitu ya kalau misalnya semakin banyak big match di TV atau ditayangkan untuk kita nonton bersama gitu ya. Apalagi katanya ini akan dilakukan midweek. Namun konsekuensinya mereka mungkin tidak akan ikut lagi di Liga Champions atau di Liga Eropa gitu. Jadi bahkan katanya UEFA sedang mempersiapkan gugatan nih, lawsuit ya, untuk menghentikan Super League ini yang katanya didanai oleh JP Morgan. Luar biasa ya, JP Morgan, tycoon di bidang finance, itu akan membiayai Super League. Dan katanya lagi tim-tim yang mendaftar ini akan langsung mendapatkan 3,5 miliar euro yang akan dibagi kepada tim-tim itu sebagai hadiah gitu ya, uang gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi karena memang lebih besar pendapatannya dari Liga Champions, UEFA Liga Champions, sehingga membuat para klub-klub itu menjadi tergiur gitu. Dan buat kita penonton, kita sih oke-oke aja, senang-senang aja ya. Walaupun memang ada concern apakah ini akan mematikan tim-tim kecil di Eropa. Tapi sebagai penikmat bola kita tentu senang ya, kita melihat sajian big match setiap minggu gitu ya. Oke, bagaimana dengan hal itu? Kalau kita susah payah finish 4 besar tapi ternyata kita tidak main di Liga Champions, main di Super League, ya jadi memang agak lucu juga gitu ya. Tapi marilah kita tunggu karena ini juga masih belum pasti. Besok atau hari Rabu malam Milan akan berhadapan dengan Sassuolo di kandang Milan, dan kita berharap Milan bisa kembali menang walaupun bermain di home ya. Rekor home mereka jelek sekali ya musim ini.
Dan berharap juga katanya Calhanoglu, Ibra, Benacer dan Theo Hernandez katanya tidak fit ya, tapi kita berharap mereka bisa main dan fit. Dan berapa prediksi skor saya Milan Sassuolo? Saya berharap Milan menang, tapi skor yang saya harapkan harusnya besar ya. Saya berharap besar. Ya sekitar mungkin 4-1 ya buat AC Milan. Jadi itu prediksi saya. Mudah-mudahan benar, mudah-mudahan Milan bisa tetap berada di dua besar, syukur-syukur bisa mulai mendekati Inter. Oke teman-teman sekalian, sekian dulu dari saya. Bye.